وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Puji dan syukur kita munajatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertemuan perdana setelah Idul Fitri. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tidak ada kata yang ingin kita ungkapkan selain puji dan syukur kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala masih membukakan jalan bagi kita di dalam hidup ini untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Tentu dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal kebaikan yang telah kita lakukan. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembahasan dalam kajian kitab Al-Adabil Mufrad yang pada pembahasan sebelum Idul Fitri kita telah sampai pada bab di mana Imam Al-Bukhari meletakkan bab la tukrim sadiqaka bima yashuqqu alaih, yaitu bab yang menjelaskan tentang tidak bolehnya seorang mukmin walaupun dia bertujuan dan bermaksud ingin memuliakan saudaranya, tapi sesungguhnya niat baiknya itu justru sebenarnya akan menjadi beban yang akan memberatkan saudaranya. Kita sampai pada bab ini, yaitu bab yang bermaksud dengan larangan kita memuji saudara kita. Karena walaupun maksud kita adalah memuliakan dia, menghormati dia, sehingga kita sebutkan kebaikannya, namun sesungguhnya hal itu menjadikan dia terbebani dengan muncul dan timbulnya rasa ujub di dalam dirinya. Maka hal ini, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, terlarang di dalam agama kita. Sifat ujub artinya apa? Dia sombong. Ya, jadi terbang dia. Ya, kalau orang kampung kita bilang kambang hidungnya, gitu. Karena dia akan berbangga dengan itu. Nah, ini akan adalah satu sikap walaupun maksud kita itu baik, tapi hal itu memberatkan saudara kita, yaitu akan menjadikan beban bagi dia. Beban di dunia, dia menjadi orang yang sombong, ya. Kemudian dia akan tumbuh menganggap remeh dan menganggap rendah orang lain yang tidak sehebat dia dan sebagainya. Dan ini juga akan menjadi beban dia di akhirat. Ya, akan menjadi beban dia di akhirat. Karena jelas dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habbatin min kibr. Yaitu tidak akan masuk surga orang yang walaupun sebesar biji zarrah ada kesombongan di dalam dirinya. Sadar atau tidak, pujian kita itu menuntun dan menyebabkan dia akhirnya sombong dan menyebabkan dia terhambat dan terlarang, ya, terhambat untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya ditutup bab masalah memuji yang dilarang di dalam agama kita dengan ketentuan dan uraian penjelasan yang telah kita ketengahkan dalam kajian kita sebelumnya. Imam Al-Bukhari meletakkan bab jangan kita memuliakan, menghormati saudara kita walaupun dengan niat memuliakan dan menghormati dia,
ya, akan tetapi apa yang kita lakukan itu menyebabkan dia tergelincir, menyebabkan dia terjerumus, dan ini akan menjadi beban bagi dia. Kita telah sampai pada penjelasan bab ini, di mana Imam Al-Bukhari menukilkan sebuah riwayat di mana dikatakan la tukrim sadiqaka bima yashukku alaihi. Janganlah engkau memuliakan saudaramu sementara sikap dan caramu itu menyebabkan beban bagi saudaramu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, secara tidak langsung pelajaran juga yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah seorang mukmin hendaklah menumbuhkan sikap empati kepada saudaranya. Jangan dia menjadikan sesuatu yang akan membuat hati saudaranya itu tidak enak, membuat hati saudaranya itu merasa risih, merasa berat. Ya, maka sikap seorang mukmin sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sangat masyhur. Apa kata Nabi SAW? Bahwasanya seorang mukmin itu tidaklah dikatakan beriman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia tidaklah dikatakan beriman sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun di antara manusia yang mau hatinya terbebani, yang mau hatinya tidak enak, yang mau hatinya nggak nyaman. Ya, maka hal itu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, seorang mukmin mesti berpikir bahwasanya sebagaimana dirinya seperti itu, maka janganlah dia bersikap dan membuat saudaranya demikian. Nah, ini yang dikaitkan oleh Nabi SAW di dalam bab ini, dan ini adalah termasuk dari kunci akhlak seorang mukmin di dalam berinteraksi, di dalam bergaul dengan sesama mukmin yang lain. Baik ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, melangkah kita kepada bab selanjutnya, yaitu di mana Imam Al-Bukhari juga melanjutkan pembahasan sebelumnya dengan meletakkan bab, yaitu bab az-ziyarah. Bab az-ziyarah. Saya tidak tahu urutan di buku ibu-ibu, tapi coba lihat bab setelah itu adalah bab az-ziyarah. Ketemu? Berkunjung, ya. Ziarah. Ziarah kan udah jadi bahasa kita. Berkunjung, ya terjemahannya ibu-ibu. Ya. Nah, ini juga adalah poin ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk poin yang dapat merajut hubungan baik antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Di antaranya adalah keutamaan tentang seorang mukmin menziarahi atau mengunjungi saudaranya. Imam Al-Bukhari pada bab ini menukilkan sebuah riwayat dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, idza 'ada ar-rajulu akhahu aw zarahu, idza, apabila, ada artinya membesuk atau mengunjungi. Ya, kata-kata ada itu biasanya dan pada umumnya digunakan untuk seseorang mengunjungi saudaranya yang sakit. Makanya disebutkan iyadatul marid, yaitu membesuk orang yang sakit. Di dalam hadis yang lain, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis Nabi SAW bahwasanya hal itu adalah bagian dari kewajiban seorang mukmin kepada saudaranya sesama mukmin. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, haqqul muslimi ala muslim sit. Kewajiban seorang mukmin yang menjadi hak saudaranya ada 6. Ya, ada 6.
Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa idza marida fa'udhu. Apabila ada saudaranya yang sakit, fa'udhu, maka saudaranya sesama mukmin berkewajiban membesuknya. Ini adalah bagian dari hak dan kewajiban seorang mukmin kepada saudaranya. Ketika ada saudaranya yang sakit, maka dikatakan oleh Nabi, fa'udhu, maka kunjungi, maka besuk dalam bahasa kitanya. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ungkapan ada artinya mengunjungi, membesuk. Walaupun pada umumnya kalimat ini atau kata-kata ini pada umumnya digunakan dalam istilah mengunjungi orang yang sakit. Tapi pada dasarnya bisa juga kata-kata ada digunakan untuk yang lainnya. Pada umumnya digunakan dalam istilah membesuk orang yang sakit, mengunjungi orang yang sakit, ya. Tapi bisa juga kata-kata ini digunakan untuk selain orang yang sakit. Apapun itu bagian dari makna az-ziyarah, makna mengunjungi. Di dalam riwayat ini, riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza 'ada ar-rajulu akhahu," apabila seseorang mengunjungi saudaranya. Lalu dijelaskan, "Auzarahu." Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dia mengunjunginya. Ya, untuk melepas asumsi kata-kata ada, sebagaimana yang tadi kita katakan, pada umumnya kata-kata ada digunakan untuk orang yang sakit. Tetapi ini keluar dari keumuman, di mana maksudnya di sini adalah orang yang dikunjungi tersebut bisa jadi dia sakit ataupun tidak. Maka umum sifatnya, di mana maknanya maksudnya adalah berkunjung, ya, berkunjung kepada saudaranya. Qala Allahu lahu. Apa keutamaannya seorang mukmin berkunjung atau berziarah mengunjungi saudaranya? Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada orang yang melakukan itu, orang yang mengunjungi saudaranya ini. Apa kata Allah? Tibta wa taba mamsyaka. Ini firman Allah. Ya, dalam hadis kursi yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan orang yang berkunjung kepada saudaranya tadi. Ya, sekedar mengunjungi saudaranya. Apa kata Allah? Tibta. Tibta dari kata-kata thayyib yang artinya baik. Allah sendiri mengatakan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang yang seperti ini, apa kata Allah kepada dia? Tibta, engkau adalah orang baik. Lihat ibu, ini Allah yang memberikan penilaian kepada orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala melekatkan kebaikan pada dia. Seluruh umat manusia ibu mengatakan kita baik, tapi kalau di mata Allah kita tidak baik. Ya. Sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan kita baik, seluruh penduduk dunia mengatakan kita tidak baik, buat apa? Ya. Nah, di sini yang ingin kita garis bawahi adalah Allah sendiri yang memberikan penilaian. Allah sendiri yang mengatakan tibta. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau baik. Wa taba mamsyaka. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa taba mamsyaka. Dan baik juga langkahmu, perjalananmu. Baik juga langkahmu dan perjalananmu. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita mengunjungi saudara kita, teman kita, artinya di situ butuh usaha. Ya. Alhamdulillah kalau kita punya kendaraan, ya, atau kita naik kendaraan umum, butuh usaha, butuh biaya, ya. Atau ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, nanti kita akan sampai pada apa yang ada di dalam kehidupan para sahabat. Seorang berkunjung dari Madain ke Syam. Dari Madain, ibu, ke Syam.
Ini kalau sudah di apa namanya? Di zaman kita hari ini itu sudah beda negara, Ibu. Dari Madain ke Syam. Dia berkunjung naik apa, Ibu? Naik pesawat kah? Ya? Naik kendaraan umum kah? Belum ada ketika itu. Naik onta kah? Naik kuda? Enggak. Dia berjalan kaki. Ini awak kadang-kadang beda blok aja, Bu, beda gang aja. Satu kota saja. Ya, kita tidak pungkiri, Bu. Nilai-nilai ini yang sudah hilang dari kita. Ya. Nilai-nilai ini. Nah, mari kita kembali kepada tuntunan agama kita. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal ini keutamaannya. Apa kata Allah? Allah langsung memberikan penilaian dan kata Allah, tibta wa taba mamsyak. Engkau baik dan upayamu, langkahmu juga baik. Apa yang engkau lakukan juga baik. Ya. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan wa taba mamsyaka. Ya. Dan baik langkahmu. Wa tabawwa'ta manzilan fil jannah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menyediakan tempat manzilan, rumah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyediakan tempat atau rumah untukmu di mana? Di surga. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan, Allah yang Maha memiliki, Allah yang memberikan kehidupan ini kepada kita, gambaran tentang kemuliaan dan keutamaan. Ya, kemuliaan dan keutamaan berkunjung atau mengunjungi saudara kita. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan mengunjungi dan menziarahi saudara kita. Dalam hadis yang lain, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan bahwasanya ada seseorang yang mengunjungi temannya, saudaranya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus fa arsala lahu malakan. Ketika dia dalam perjalanan itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus kepadanya malaikat. Di mana Allah mengizinkan malaikat itu menjelma dalam bentuk seorang laki-laki, bertemu dengan dia. Lalu kemudian malaikat atau orang yang bertemu dengan dia ini, yang sebenarnya itu adalah malaikat, bertanya kepada dia, "Kemanakah engkau gerangan?" Lalu kemudian dia pun mengatakan, dia akan pergi ke suatu tempat untuk mengunjungi temannya, saudaranya. Ya. Apakah dia memiliki kekerabatan? Tidak. Apakah dia begini-begini? Ditanya oleh malaikat tadi. Ya. Bahkan dia menanyakan, hal laka min ni'matin ta'udduha? Apakah engkau pergi berziarah mengunjungi saudaramu ini, berkunjung kepada saudaramu ini karena engkau punya utang budi? Ya. Disebutkan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, poin-poin yang membuat seseorang akan melakukan kebaikan kepada orang lain. Ya. Apakah dia punya utang budi, apakah dia punya kekerabatan, apakah yang dia kunjungi itu adalah keluarganya, mertuanya dan sebagainya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ternyata yang dia kunjungi itu tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan kekeluargaan, ya, dan tidak ada hubungan di mana dia ingin membalas kebaikan dari orang itu. Seperti yang dikatakan, ibu, dalam ungkapan bahasa kita mengatakan orang yang kita terhutang budi kepada dia. Tidak ada. Lalu ditanya oleh malaikat tersebut. Malaikat itu mengatakan, jadi kenapa engkau mengunjungi dia? Dan dia mengatakan, illa anni uhibbuhu fillah. Aku mengunjunginya, aku mendatanginya, tidak ada maksud lain, tidak ada tujuan lain, tidak ada untuk mendapatkan suatu kebaikan. Ya, kadang-kadang ibu kita berkunjung mendatangi seseorang, kenapa? Karena kita berharap ada maksud, kan gitu. Ini enggak.
Hanya ibu yang melatar belakangi dia melakukan itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah anni uhibbuhu fillah. Hanya sebatas aku mencintai dia karena Allah. Tidak ada pemicu-pemicu tadi, tidak ada. Ingin mengharapkan sesuatu, ingin balas budi, ingin begini, ingin, tidak ada. Illa anni uhibbuhu fillah. Lalu setelah itu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah dialog yang panjang ini, malaikat yang tadi membuka identitasnya. Lalu dia mengatakan, sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, fa innallaha ahabbaka alladhi fima ahbabtah. Ya. Lalu dia malaikat itu menyampaikan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Nah, ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini pertama yaitu pelajaran untuk kita tentang syariat dan anjuran bagaimana kita mencintai dan menyayangi saudara kita. Sebagaimana di awal sebelumnya tadi telah kita katakan bahwasanya kita tidak akan membuat dan tega meletakkan posisi saudara kita ini menjadi sesuatu yang tidak enak di hatinya, membuat dia risih, ya. Apalagi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak jarang kita biasa bahkan bukan hanya membuat dia risih, bahkan tega kita untuk menelanjangi saudara kita di hadapan orang lain. Nah, inilah sendi-sendi akhlakul karimah ini yang sudah hilang dari kehidupan kita kaum muslimin. Nah, yang kedua ibu-ibu, pelajarannya adalah di mana keutamaan seorang mukmin mencintai saudaranya. Ya, bahkan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, satu kebiasaan di kalangan para salafus saleh ketika mereka bersua bertemu dengan saudaranya itu mereka mengatakan inni uhibbuka fillah. Dia mengatakan aku mencintaimu karena Allah. Bahkan Nabi SAW mengajarkan jika seseorang mengatakan kepadamu inni uhibbuka fillah, maka jawab, ada jawabannya. Apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka orang yang dikatakan tadi, si A mengatakan kepada si B, inni uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Ya, maka si B ini menjawab ungkapan dan ucapan ini dengan mengatakan ahabbakallazi ahbabtani fih. Semoga Allah ya mencintaimu sebagaimana ya engkau mencintai aku. Ya, dia doakan saudaranya ini. Nah, kalau kita tarik lagi ke atas ibu, bab yaitu saling mendoakan. Saling mendoakan. Sehingga kebaikan dan hati kaum mukminin ini seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, kajasadil wahid. Memang tergambar seperti sebatang tubuh. Ya. Yang yashuddu ba'duhum ba'dha. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan seperti bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'dha, saling mengokohkan, bukan saling menggoyahkan, bukan saling menjatuhkan. Ya. Bukan saling melemahkan. Sebagaimana juga sebatang tubuh yang digambarkan oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis. Yang pada umumnya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, sedikit banyaknya, alhamdulillah, ilmu itu telah sampai ke kita. Sudah sering kita mendengarnya. Baik itu dari uraian-uraian kajian-kajian, dari pituah-pituah orang tua-tua kita, ya. Tapi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kelemahan kita, kealpaan kita, ini yang membuat kita jauh dari nilai-nilai yang sesungguhnya sedikit banyaknya kita telah mengetahuinya. Tapi kadang-kadang berat bagi kita untuk memulainya, ya, dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai alasan. Inilah yang terjadi. Padahal ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, ini disebutkan di dalam bab ini ganjarannya nggak tanggung-tanggung, ganjarannya nggak tanggung-tanggung. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang langsung memberikan penilaian. Nilai apa yang diberikan oleh Allah? Tibta, engkau baik. Ini sama dengan menjaga silaturahim, Pak Ustaz. Sama. Ini kita tadi berbicara ibu, teman yang tidak ada hubungan kekerabatan, ya, tidak hubungan sekampung, ya, tidak ada hubungan kait-kait pernikahan, kan gitu. Ini kalau hubungan itu ibu, pertama ada hubungan nasab. Ada hubungan nasab. Yang kedua ada namanya hubungan musaharah. Kita secara nasab berbeda.
suku kita berbeda. Ya, yang satu misalnya orang Aceh, yang satu orang Papua, itu kan beda sukunya. Nah, tetapi menjadi bersaudara, menjadi kerabat, kenapa? Karena musaharah. Karena adanya hubungan pernikahan. Anak etek pak uwo mamaknya, ngulangnya sudah susah kita, Bu. Ya, menikah sama siapa? Sama saudara suami tante adik bapaknya. Jadi walaupun dia sebenarnya tidak ada hubungan nasab, tetapi menjadi ada hubungan disebabkan apa? Perkawinan. Kan sudah kita pernah pelajari dalam masalah mahram, ada mahram itu disebabkan karena nasab, ada mahram itu disebabkan karena pernikahan. Nah, ini kalau ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini berhubungan. Nah, tadi saja tidak ada hubungan. Mertuanya kah? Besannya kah? Menantunya kah? Enggak. Ya, hanya hubungan sesama muslim. Beda suku, tidak ada hubungan pernikahan. Tapi dia menjaga itu. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya ya, begitu tinggi nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla, Allah beri penilaian baik. Allah nilai perjalanannya itu baik. Ibaratnya ibu, Allah mengatakan wa taba mamsyaka, langkahmu baik. Artinya ketika kita berkendaraan ibu, ketika kita mengeluarkan biaya ongkos ke sana, ya, apapun yang berkaitan dengan itu, termasuk makan di jalan kita, akan gitu, Bu. Allah Subhanahu wa taala nilai bahwasanya itu adalah bagian dari rezeki yang baik. Ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah sediakan untuknya rumah di surga. Nah, bila ini berkaitan dengan orang yang tidak ada hubungan kekerabatan, bisa ibu bayangkan apalagi ketika itu sesungguhnya adalah orang yang punya hubungan kekerabatan. Kita bersaudara, tidak ada saling mengunjungi, datang, tapi tidak saling mengunjungi, memberi kabar pun tidak ada. Ya, ini kalau kita lihat dari sisi nasab. Belum lagi kalau kita lihat dari sisi musaharah, betapa seseorang ya hanya bertemu besannya itu kapan ibu? Saat akad nikah anaknya sama menantunya. Ya, setelah itu tidak pernah. Ya, ketemu pun ya icak-icak seperti orang lain aja, seperti orang tidak kenal aja. Nah, kalau seandainya dengan orang lain saja begitu, ibu, apalagi gitu. Apalagi orang yang punya kekerabatan dengan kita. Lebih khusus lagi dan lebih mulia lagi. Kenapa? Karena di situ contoh ibu, kita mengunjungi saudara kita. Ya, kita mengunjungi saudara kita, ada hubungan kekerabatan. Sepupu atau siapalah itu yang punya hubungan ibu. Orang lain saja ini nilainya. Apalagi ketika itu kita punya hubungan kekerabatan, kerabat kita. Ada nilai lagi yang disebut juga di dalam bahasa hadisnya dengan silaturrahim tadi. Rahim itu orang yang punya hubungan rahim dengan kita. Artinya kerabat, saudara kita. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini juga akan sesuatu yang memberikan nilai lebih dari apa yang kita lakukan. Pelajaran berikutnya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis malaikat yang diutus tadi, pelajaran berikutnya yaitu apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, al-jazaa'u min jinsil amal, yaitu Allah memberikan balasan sesuai dengan jenis amal yang kita lakukan. Lihat ya, sekali lagi Nabi mengatakan balasan yang Allah berikan itu sesuai dengan jenis amal yang kita lakukan. Banyak sekali contohnya. Contohnya di dalam hadis ini ditanya oleh malaikat yang diutus tadi, kenapa engkau mengunjungi saudaramu? Dia menyebutkan alasannya, di mana dia mencintai saudaranya ini karena Allah. Nah, apa yang dia lakukan? Jenis perbuatan dia mencintai saudaranya. Maka Allah balas dia dengan apa? Allah mencintai dia. Lihat ibu, dia melakukan itu karena dia mencintai saudaranya, maka Allah membalas dengan jenis perbuatan yang sama.
di mana Allah juga mencintainya. Nah, ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, banyak sekali nas-nas yang menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Tidak semua, tapi ada beberapa. Apa contohnya, Ibu? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih? Kata Rasulullah SAW, "Man farraja kurbatan min kurabid dunya, farrajallahu lahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang meringankan beban saudaranya di dunia. Ini perbuatannya. Apa yang dia lakukan? Dia meringankan beban saudaranya di dunia, dari beban dunia. Apa ganjarannya? Allah ringankan bebannya di akhirat. Man yassara ala mu'sirin. Orang yang memberikan kemudahan atas kesusahan saudaranya di dunia. Ya. Apa ganjarannya? Allah balas dia dengan apa? Yassarahullahu yaumal qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia, ya, lapangkan dia pada hari kiamat. Banyak sekali ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah hal yang seperti ini, di mana Nabi SAW mengatakan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga dalam hadis ini. Ketika Nabi SAW menjelaskan apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam hadis yang mulia ini, ya, ketika malaikat yang diutus tersebut mengatakan, sesungguhnya Allah mencintaimu. Ini ganjaran dan balasan dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah ganjar, Allah berikan balasan di mana Allah mencintainya? Karena perbuatan dia dengan jenis yang sama di mana dia mencintai saudaranya. Nah, berkaitan dengan bab kita, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini juga menggambarkan tentang keutamaan dan kemuliaan seorang mengunjungi saudaranya tersebut. Lalu kemudian Imam Al-Bukhari pada nomor berikutnya meriwayatkan dari Ummud Darda. Ya, meriwayatkan dari Ummud Darda. Qalat, Ummud Darda mengatakan, Zarana Salman, yaitu Salman Al-Farisi. Zarana, Salman mengunjungi kami. Salman mengunjungi kami minal madain ila Syam. Salman mengunjungi kami dari Madain ke Syam. Syam itu adalah wilayah di sekitar Palestina, ya, Palestina, Irak, itu disebut ibu wilayah Syam. Nah, Salman datang dari Madain mengunjungi Ummud Darda. Mengunjungi Ummud Darda masyian. Ini yang tadi saya katakan. Salman datang ke Syam mengunjungi Ummud Darda, ya, dari Madain itu berjalan kaki, masyian. Dia berjalan kaki. Ya. Lalu kemudian wa alaihi kisa wandawart. Salman datang dari Madain ke Syam mengunjungi Ummud Darda berjalan kaki sambil membawa kisa. Kisa itu artinya ibu seperti kalau bisa kita terjemahkan mendekati kepada karung. Ya, dia membawa karung. Ya, wandawart. Yakni sarawil musyammarah. Dia membawa ibu bingkisan, membawa hadiah, yaitu kisa wandawart. Maksudnya di sini adalah celana, ya, musyammarah, celana yang apa ibu? Musyammar ini ada hiasannya, ada kayak apa di baju ibu-ibu? Yang kayak gini ini apa namanya? Ada bordirannya, pokoknya berhias lah.
celana yang dia bawa itu ya tergolong baguslah. Nah, dia datang ibu membawa hadiah. Qala Ibnu Syaudzab, lalu berkata Ibnu Syaudzab, ru'ya Salman wa alaihi kisa matmumur ra's, ya, saqitul udhunain. Ketika itu celana tersebut ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dia pakai, diberi, dihadiahkan. Ya, setelah dia pakai, dia tengokkan ke Salman yang memberinya hadiah. Kan biasa gitu ibu. Ibu misalnya belikan anak baju atau kasih siapa, mertua atau siapa ibu, belikan baju. Apa ibu katakan ke dia? Nah, ibu yang bawa ini, ibu yang ngasih. Hah? Coba dulu, kan gitu. Encak dak kan gitu. Cocok dak kan gitu. Ya. Lalu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah dicobakan, diperlihatkan ru'ya Salman. Dia perlihatkan ke Salman. Ya. Ternyata ibu celananya itu matmum ra's. Lapang. Ya. Kedodoran. Saqitul udhunain. Udhunain itu artinya telinga ibu. Telinga artinya bagian sampingnya. Telinga kan di samping. Bagian sampingnya sakit, jatuh, melorot dia ibu. Ya, ya, dia belikan tidak cocok celana itu. Dicoba, ternyata begini. Ya, ukurannya 28 diberikan 34 gitu ibu. Terus ininya jatuh, pisaknya jatuh, macam-macam lah ibu. Intinya apa yang dia berikan itu nggak cocok, nggak pantas. Ya, lalu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, annahu kana arfash. Pokoknya tidak layak, tidak bisa dipakai oleh dia karena kondisinya tidak pas. Ya, padahal celananya bagus. Lalu faqila lahu. Lalu kemudian dikatakan ibu kepada yang memberikan ini, syawwahtu nafsak. Ya, syawwahtu artinya, syawwahtu itu artinya ibu buruk. Kira-kira ibu segagah apapun orang, kok dipakaikan celana pisaknya sampai di sini ibu. Ya, misalnya hilang tak gagahnya ibu? Ya, dia minta maaf ibu. Maaf ya, jadi jelek kamu pakai itu kan gitu. Artinya tidak layak, tidak pantas. Lihat ibu. Ya. Apa kata yang diberi ibu? Kalau kita diberikan itu gimana kira-kira ibu? Nah, diberikan bahkan kadang-kadang ibu ndak suka kita warnanya, ya gitu ibu. Apapun, ndak mungkin kita memakainya misalnya. Apapun lah itu ibu berbentuk hadiah seperti itu. Ya, maka dia ketika melihat itu tidak cocok, tidak pantas, dia minta maaf. Syawwahtu nafsak, maaf aku sudah membuat engkau jadi jelek gitu. Gagah orang ibu, segagah-gagahnya dia dikasih topi besar, dipasang ini terbenam sininya ibu, kan hilang gagahnya. Nah inilah kira-kira ibu seperti itu. Apa kata dia ibu? Dia hormati pemberian saudaranya itu. Dan dia mengatakan, innal khaira khairul ajri. Apapun kebaikan itu ibu, apapun kebaikan itu akan dibalas juga dengan apa? Kebaikan. Allah akan berikan ganjaran. Allah akan berikan ganjaran. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Betapa banyak kadang-kadang kita melakukan kebaikan apapun itu, ya, berbuat baik, tapi selalu saja mungkin orang-orang akan menilai itu sebuah keburukan, atau orang tidak menilai itu sebuah kebaikan, ya, atau dia menganggap itu biasa aja, ya.
Memang ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah sesuatu yang kadang-kadang membuat kita, gimana hati kita rasanya, ya. Bahkan kadang-kadang ibu terucap oleh kita, kadang-kadang tidak bersyukur, tidak berterima kasih. Ini ke atasnya, jangan harap saya bawa lagi. Kita harus sadar ibu posisi kita masing-masing, ya. Kita harus sadar posisi kita masing-masing. Kalau kita adalah orang yang berbuat baik, apapun perlakuan, jangan pernah kita kecil hati, ibu. Ya, termasuk juga dalam kita berbuat kebaikan, bersedekah. Ya. Apa dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat tentang berkecil hatinya seseorang yang berbuat kebaikan. Dan ini harus kita tanamkan di dalam diri kita, ibu. Di mana ada seseorang, ibu, dia ingin berbuat baik, bersedekah, dan dia takut apa yang dia lakukan itu dilihat orang, ya, dipuji orang, kemudian membuat dia nggak ikhlas. Maka sengaja dia, ibu, keluar malam-malam. Dia keluar malam-malam dan dia tidak memperhatikan orang, ya, untuk menjaga keikhlasan dia tadi. Dia tidak memperhatikan orang itu, langsung dia beri. Maka ketika itu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dia keluar malam-malam, ketemu dengan seseorang, ya, supaya untuk menjaga keikhlasannya, dia berikan ke orang itu, dia pergi, diambil oleh orang itu. Nah, begitu berlalu, ibu, ternyata dia tahu, ternyata orang yang dia beri ini, orang yang dia kasih sedekah ini, maling, pencuri. Ya, gimana kira-kira hati ibu ketika ibu memberi, membantu orang, ternyata yang kita bantu itu siapa, ibu? Maling. Profesinya memang itu, ibu. Ya, maling. Apa yang ada di hati kita, ibu, setelah kita berbuat baik gitu? Aduh. Ya, seolah-olah dia menganggap tidak ada nilainya. Kenapa? Kita beri salah. Lalu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena dia merasa yang dia lakukan kemarin itu tidak ada nilainya, dia ulangi lagi. Dia ulangi. Sama, malam-malam, ibu. Dia keluar. Ketemu dengan seorang perempuan. Nih. Dia kasih. Begitu berlalu, tahu dia identitas perempuan itu, ternyata dia, apa, ibu, istilahnya PSK. Pelacur. Ya? Tepuk jidat lagi dia, ibu. Salah lagi, salah alamat lagi. Ya? Berarti tidak bisa kita melihat, kita tidak bisa melihat orang itu begini-begini, ya. Tetap dia berpendapat, berpandangan, ya, bahwasanya yang dia lakukan itu sia-sia. Dia berpandangan yang dia lakukan itu sia-sia. Maka akhirnya besoknya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dia kembali melakukan kebaikan yang sama. Dia memberikan sedekah, ya, kepada orang yang dia temui. Dan ternyata ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dia memberikan itu kepada seseorang yang sebenarnya sesungguhnya orang itu lebih kaya dari dia. Lebih kaya dari dia. Sehingga akhirnya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apapun yang dia lakukan, dia menganggap itu sia-sia. Dia menilai itu, apa yang dia lakukan itu tidak ada nilainya, tidak ada artinya, sia-sia. Walhasil ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dia tenggelam dalam penyesalannya itu, ya, dalam merasa apa yang dia lakukan itu sia-sia. Nah, akhirnya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mengadulah dia kepada seseorang yang berilmu. Lalu dikatakan bahwasanya tidak ada yang sia-sia yang kita lakukan. Sama dengan yang tadi, ibu. Dia punya niat ingin memberikan hadiah, menyenangkan saudaranya. Ya, ibu misalnya diberikan hadiah, ternyata nggak sesuai dengan ukuran kita. Kan kita pun yang menerima jadi kecewa. Nah, dia merasa bahwasanya
yang dia berikan itu juga tidak bermanfaat. Inilah yang terjadi. Lalu dikatakan ibu-ibu, dikatakan oleh orang yang dia temui itu, ya, tidak ada kebaikan yang kita lakukan itu akan sia-sia. Pertama, kita memberikan kepada, dia memberikan bersedekah kepada seseorang dan ternyata seorang itu pencuri. Ya. Harusnya kita melihat dari sisi apa, Ibu? Kenapa dia mencuri? Dia mencuri karena kebutuhannya. Nah, ketika kita memberi kepada dia, artinya pemberian kita, sedekah kita tersebut, ya, di mana itu menutupi kebutuhannya. Ya, sehingga minimal, Ibu. Malam itu cuti dia. Gitu. Begitu juga yang kedua. Kenapa dia melakukan profesinya itu, wanita tersebut? Karena dia butuh. Anaknya butuh makan, ya. Suaminya entah kemana, ya. Akhirnya itu yang bisa dia lakukan. Nah, ketika dia bersedekah kepada wanita tersebut, bisa jadi telah terpenuhi kebutuhan dia beberapa hari, sehingga ibu dengan pemberiannya itu minimal dia cuti beberapa hari. Ya, tetap saja ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, di balik hal itu ada kebaikan. Ya, makanya juga ketika dia memberikan kepada orang yang kaya, dia berikan kepada orang yang kaya. Ibaratnya ibu, mungkin kita berpikir kalau kita memberikan kepada orang kaya seperti membuang air ke laut, kan kayak gitu ibu. Ya, tapi adakah kebaikan di balik itu? Mungkin saja ibu, orang yang diberi itu dia kaya, ya, yang selama ini dia mungkin tidak berpikir untuk memberikan bantuan pemberian kepada orang lain. Ketika dia diberi itu setidaknya mengetuk hatinya. Dia saja yang begini memberi, bersedekah, masa saya yang kan gitu ibu. Ada pelajaran di sana yang memberikan manfaat kepada orang lain. Bahkan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita kembali kepada apa yang ada di pokok bahasan kita tadi dari hadis yang diberikan itu ibu, artinya si A, ya, memberikan ke si B hadiah, dan ternyata bagi si B ini tidak cocok. Ya, biasanya kita tidak pikir panjang ibu, ini yang dibelikan, ya, percuma aja tidak kepake doh, gitu. Tersakiti hati yang memberi ini. Ya, yang ini pun jadi tidak enak. Yang dia berikan ini seolah-olah sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Diterima oleh si B, Masya Allah, jazakallah khair. Doakan dia, ya, ucapkan terima kasih, hargai di mana dia sudah berniat baik, sudah mau memberi. Lalu setelah itu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, artinya ini memberikan ke ini. Barang yang dia berikan itu, hadiah itu menjadi milik dia. Kalau sudah menjadi milik dia, ibu, dia berhak. Kalau dia jual, dapat untung dia. Atau untuk apa ibu? Dia kasih ke orang lain. Kan gitu ibu. Dia kasih ke orang lain. Dia juga dapat apa? Dapat pahala. Nah, orang yang diberi ini juga ibu, coba lihat. Tidak jarang kan ibu, orang diberi, lalu dia berikan ke orang lain. Orang ini sedang makan, ada orang lewat, dia ajak orang lain makan. Kan gitu. Sehingga lihat bagaimana pahala tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan itu dalam jalan kebaikan yang begitu banyak. Makanya ya Bu, tapi kalau misalnya yang memberi itu tuh sedih atau agak ini menyesal itu Pak Ustaz, gimana Pak Ustaz? Agak mendapat kebaikan itu Pak Ustaz. Dapat kebaikan itu dapat Ibu. Contohnya dalam hadis ini. Kan begitu dicoba ternyata melar begitu. Apa dia bilang? Deh, jadi jelek kamu, kan gitu. Syawwahtu nafsak. Aku sudah membuat engkau jelek, kan gitu. Kan dia merasa seperti itu, tidak bermanfaat. Nah, ketika orang yang yang diberi tadi, kan dia katakan, innal khairal ajr. Sesungguhnya kebaikan itu juga akan mendapatkan pahala kebaikan, kan begitu. Tapi tentu ya dia yang menerima tadi ucapkan terima kasih, ya. Sebagai seorang mukmin dia juga harus jaga hati saudaranya ini, jangan dia sedih, jangan dia merasa pemberiannya itu tidak bermanfaat, kan gitu ya Bu. Kadang-kadang
orang ada juga ibu diterima, tapi dia menjawabnya dengan ungkapan yang menyakitkan. Contoh ibu buat kue, udah payah nih lihat. Di mana ibu belajar kue? YouTube. Ya. Di balik lagi lihat kocok tuh telur 3 balik lagi. Susah ibu ya. Ibu buat itu. Begitu ibu praktek pertama, maksimal enggak hasilnya ibu? Belum. Keras kuenya. Tapi ibu senang. Ya. Lalu ibu kasih ke teman. Ya. Itu dia jawabannya gitu. Dia katakan apa? Kasih kuenya ini saya mau maklum lah baru belajar agak keras. Bu, makasih bu, bisa nih buat lempar anjing gitu. Menyakitkan juga jawabannya ini. Nah, jadi ini yang harus kita lihat posisi kita tadi. Ya. Lihat posisi kita tadi. Ya, dibelikan baju jauh-jauh datang dikasih hadiah ibu. Maaf ya. Oh, jadi nggak cocok rupanya kebesaran, kekecilan atau kebesaran misalnya ibu. Kan dia bisa bilang, oh ini bisa dia apa? Oh, bisa dikecilkan nanti gitu. Kalau kekecilan ibu, oh, ini bisa nih untuk anak saya. Ini bisa aja ibu. Asal dia menjawab itu tidak dengan kata-kata yang menyakitkan seperti tadi. Oh ya, enggak apa-apa, makasih ya. Bisa nih, enggak apa-apa dah. Kecil, bisa jadi keset nih. Bisa jadi kain lap nih kan. Aduh. Sama dengan tadi ibu kue tadi. Makasih ya. Enggak apa-apa dah, keras. Bisa nih untuk lempar anjing kan gitu. Intinya di sini ibu, kita saling apa? Menjaga. Enak enggak kita digitukan oleh orang ketika kita di posisi dia. Nah, ini yang mesti kita jaga. Itu yang tadi dikatakan ibu-ibu ini dimuliakan oleh Allah. Intinya adalah dalam riwayat ini, pertama, lihat bagaimana kesungguhan Salman berziarah. Dari Madain, dia datang ke Syam, dan itu berjalan kaki. Madain itu apa? Gimana Pak? Daerah? Ada nama daerah, ibu? Bukan. Ya, ada yang bilang Madain itu nama lain dari Madian. Nama kota lain, bukan Madinah. Ya, Madian, Madain. Ya. Saya tidak tahu persis di mana posisi secara geografisnya, tapi itu bukan tempat yang dekat, jauh. Dan itu dia apa ibu? Masyian. Dia apa ibu? Berjalan kaki. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, terlihat oleh kita bagaimana keutamaan dari berziarah. Yang kedua, keutamaan dalam hadis ini, keutamaan dan kebiasaan para salafus saleh. Ketika mereka berkunjung itu mereka bawa apa ibu? Bawa buah tangan. Ya, jadi itu juga ada di dalam ajaran agama kita ibu. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan tahadu tahabu. Tahadu tahabu. Saling memberi hadiah, ya, maka itu akan menumbuhkan rasa cinta. Nah, inilah ibu, alhamdulillah ya, kita juga menyediakan ada andil beberapa jamaah juga kita menyediakan buku-buku ibu. Yang alhamdulillah kita di setiap kajian ya, enggak setiap kajian sih tapi di beberapa kajian kita sengaja bawa itu, baik itu keluar kota ya, kita berikan, ada yang bertanya, ada yang kita berikan kuis, macam-macam ibu. Ya, bahkan ada di satu daerah, tidak usah saya sebutkan daerahnya, kita kajian ke sana, itu ada sedikit dapat tantangan lah, ya, ditentang oleh pembesar atau orang-orang penting lah di daerah itu. Sudah beberapa kajian di sana, tidak ada pergerakan, tidak ada ini. Alhamdulillah, saya pernah dibawa oleh kawan-kawan yang mengatur kajian di situ. Kemudian kami cerita di jalan. Akhirnya kita mampir ibu. Kita mampir di satu kota yang di jalan itu. Kita beli buku-buku. Ya, saya ditunjukkan mana pengurus-pengurus yang suka ya sedikit apalah nggak senang dengan kajian-kajian kita. Lalu saya datang, saya berikan buku. Ya, kita datang Pak, alhamdulillah nih kami ada hadiah Pak, silakan, mudah-mudahan bermanfaat. Oh ya Ustaz, makasih. Alhamdulillah ibu, setelah itu ya beliau
menunggu kita. Nah, orang yang tadinya mungkin tidak senang, ada raut, walaupun dia tidak memperlihatkan, tapi nampak ketidaksenangan dia. Tapi terasa Ibu, kita lakukan pendekatan, kita berikan hadiah. Ya, itu ada beberapa tempat yang alhamdulillah seperti dikatakan oleh Nabi SAW, tahadu tahabbu. Ya, ini langkah kita dan ini juga bagian daripada dakwah. Dan tidak sedikit juga langkah dakwah kawan-kawan diberikan keberkahan, kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena mereka mengiringi itu dengan apa Ibu? Dengan bakti sosial, amal sosial. Nah, inilah nilai-nilai ini yang perlu kita tanamkan juga di dalam antara hubungan kita dengan sesama mukmin. Intinya adalah ya, apapun itu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kebaikan yang kita lakukan, dikatakan di dalam riwayat ini jazaul innal khaira khairal ujrah. Ya, sesungguhnya kebaikan itu akan tetap mendapatkan ganjaran atau balasan kebaikan pula. Bagaimanapun pandangan orang, bagaimanapun penilaian orang, bagaimanapun sikap orang, ya, intinya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada satu kebaikan pun yang sia-sia di mata Allah Azza wa Jalla. Intinya, berusahalah kita untuk senantiasa dan selalu berbuat kebaikan semampu kita, apapun itu. Ya, jangan hiraukan, jangan pedulikan, Ibu. Ya, bukannya berarti kita tidak melihat pandangan orang, tidak. Tapi kadang-kadang, tidak jarang Ibu, apalagi di zaman kita ini, tidak jarang kita berbuat baik, tapi masih dinilai buruk oleh orang. Atau orang tidak menganggap itu suatu hal yang baik. Bahkan kita sudah berjuang, orang menganggap itu hal yang biasa. Ya, udah jauh-jauh Ibu, kita datang berziarah, ya, lalu kita datang ucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, cerita-cerita. Jadi ngapa? Tidak ada. Saya hanya ingin berziarah, ingin berkunjung. Oh, itu ajanya. Dia mungkin memandang remeh Ibu, tapi tidak di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka inilah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang cobalah kembali kita masuk kembali ke nilai-nilai seperti yang ada di dalam ajaran agama kita ini. Mudah-mudahan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, setiap kebaikan yang kita lakukan itu, ya, seperti dikatakan juga di dalam agama kita bahwasanya al-hasanatu bi asyri amsalihha. Ganjaran dari setiap kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan jangan pernah kita la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah kita menganggap remeh kebaikan yang kita bisa lakukan. Walaupun orang menganggap itu remeh, ya, tapi belum tentu itu remeh di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Kaya, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemurah, Allah Karim, ya. Dengan sesuatu yang kecil, ibu-ibu ini dimuliakan oleh Allah, ada kalanya Allah memberikan pahala yang besar. Makanya ada di dalam hadis yang masyhur Ibu tentang kisah, sudah pernah kita sampaikan beberapa kali, yaitu hadis sepotong roti. Ya, hadis tentang yang dikenal dengan istilah hadis sahib ar-raghif. Hadis kisah tentang sepotong roti. Ya, ini pernah kita sampaikan Ibu. 70 tahun dia beribadah, 7 malam dia bermaksiat. Ketika ditimbang ini Ibu, farajahat, maka ternyata maksiat 7 hari itu lebih berat. Lebih berat itu begini Ibu ya. Kalau timbang lebih berat. 70 tahun dia beribadah, terus menerus di tempat ibadahnya, di saumaahnya. Tidak pernah keluar dari tempat ibadahnya ini kecuali sekali sepekan, untuk membeli bekalnya selama 7 hari. Sepekan ini dia ke pasar beli bekalnya, masuk lagi ke saumaahnya. Saumaah itu tempat ibadah. Ini umat terdahulu sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Itu terus yang dia lakukan selama 70 tahun. Nah, ketika dia kebiasaannya ke pasar, futina bimra'atin, dia terfitnah, teruji dengan kecantikan seorang wanita, luluh keimanannya. Fabata biha sab'a layalin. Lalu dia pun, ya, menjalin hubungan dengan wanita tersebut yang menggodanya selama 7 malam. Lalu kemudian ibu-ibu ini dimuliakan oleh Allah, dasar di mana dia memiliki hati yang baik, setelah itu dia tinggalkan perempuan itu. Setelah 7 malam berbuat kemaksiatan dengan perempuan itu, dia tinggalkan.
Dan dia malu untuk kembali ke tempat ibadahnya. Sehingga akhirnya dia pun berjalan, Ibu, sesuai dengan keinginan langkah kakinya. Sampailah dia di suatu tempat. Sampai dia di suatu tempat, mengingatkan dia dengan saumaahnya, dengan tempat ibadahnya. Ketika itu malam sudah gelap. Dan dia melihat ada beberapa orang yang tidak jelas, tapi ada beberapa orang duduk di tempat itu. Lalu kemudian samar-samar dia melihat nih orang-orang baik kayaknya. Maka dia bergabung dengan orang itu, duduk di sana. Begitu dia duduk, datang seseorang membawa sekantong besar. Lalu kemudian orang yang datang membawa sekantong tadi, dia memberikan ke pangkuan orang-orang yang duduk di sana isi kantongnya tadi. Lalu dia pergi. Begitu orang itu mau pergi, terdengar suara. Seseorang mengatakan, "Aina li? Mana bagianku? Mana bagianku?" Lalu orang yang tadi memberi, Ibu, dan ternyata yang dia berikan itu adalah sepotong roti. Roti yang dipotong-potong diberi. Lalu orang yang memberi itu mengatakan, "Wallahi ma indi illa 12. Demi Allah, aku hanya membawa 12 potong. Nah, ternyata malam itu ada apa, Ibu? Ada pendatang baru. Biasanya mereka 12 di situ, datang pendatang baru, ini kan karena gelap, cuman main bagi. Habis isi kantongnya, udah dia pulang. Ternyata dapat yang satu tidak dapat. Ini ialah yang meminta, "Aina li? Mana bagianku?" Sadar dia, Ibu, yang tadi, yang baru datang tadi, berarti dia lebih berhak. Lalu dia berikan yang sudah di pangkuannya tadi, dia berikan kepada orang yang meminta itu. Ya? Lalu kemudian setelah berlalu, Ibu, beberapa saat kemudian dia meninggal dunia. Waktu itulah kata Nabi SAW dalam hadis diceritakan oleh Nabi, ditimbang. Maka diletakkanlah ibadahnya selama 70 tahun fi kiffah, di piringan timbangan. Lalu diletakkan maksiat dia selama 7 malam itu di timbangan ini. Farajahat. Dan ternyata ini lebih berat. Kita semua tahu, Ibu, dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Mizan atau timbangan tadi apabila ditimbang antara kebaikan dan keburukan dalam hidup kita ini, jika kebaikan kita lebih berat, maka kita akan diberikan oleh Allah surga, kehidupan yang diridhoi. Tetapi ketika wa amma man khaffat, tapi kalau ringan timbangan kebaikannya, justru yang lebih berat adalah keburukannya, apa kata Allah? Fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Maka orang ini, Ibu, keburukannya lebih berat. Bayangkan bagaimana kemaksiatan 7 malam yang dia lakukan mengalahkan ibadahnya ini. Ya, 70 tahun. Lalu ketika jelas, Ibu, ya, keputusan telah diambil di mana dia akan lebih berat, dia ini lebih berat keburukannya, artinya dia akan dimasukkan fa ummuhu hawiyah. Kan begitu, berlaku bagi dia ini. Ketika akan diseret dia, Ibu, ke tempat kembalinya itu neraka hawiyah, apa kata Allah? Tunggu. Ada satu yang belum naik. Yang tadi dinaikkan baru ibadahnya selama 70 tahun. Ada satu kebaikannya yang belum naik ke timbangan. Apa itu, Ibu? Dia memberikan sepotong roti tadi. Lalu diletakkanlah di dalam piringan timbangan kebaikannya, farajahat. Maka akhirnya kebaikannya itu lebih berat. Itulah keutamaannya, Ibu. Padahal kalau kita nilai dengan kasat mata, Ibu, ya, remeh. Kita tidak tahu, Ibu. Ya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu keberkahan, pintu kebaikan, pintu surga dari hal-hal remeh yang kita lakukan. Ya. Ketika kuliah, Ibu, ya, sudah pernah juga saya ceritakan ke ibu-ibu, ketika orang-orang berlomba di Masjid Nabawi itu di bulan Ramadan menyediakan perbukaan. Ya, ini sudah viral, banyak orang-orang yang share di media sosial tentang bagaimana berlomba-lombanya orang di bulan Ramadan menyediakan perbukaan di Masjid Nabawi. Itu baik di dalam maupun di luar, Ibu. Berlomba-lomba. Ya. Bukan hanya itu, mereka kadang-kadang, Ibu, mereka yang berinfak itu yang menggelar itu sendiri. Sudah ada tempat-tempatnya, Ibu. Ya, dan itu menurut ceritanya itu udah turun-temurun. Maka dari tiang ini ke tiang ini itu si A itu. Jangan coba-coba diambil. Bisa-bisa bertumbuk dia, Bu. Iya, betul.
Ya, jadi kita sudah tahu tempat-tempatnya itu. Ya, bahkan ketika bapaknya sudah tidak ada, ibu, tempatnya itu dilanjutkan oleh anaknya di bulan Ramadan. Ya, jadi kami sudah tahu itu, Bu. Ada orang Yaman, ya, kami namanya Hasan, kami manggilnya Ami Hasan karena kami sering duduk di Syekh Abdul Muhsin Abbad dengan beliau. Tuh kami tahu tuh. Sore ini di mana kita? Tempat Ami Hasan. Udah tahu kami ke tiang mana gitu, Bu. Berbuka. Jadi kami sering di situ. Syekh Ibrahim Ruhaili di mana sufrohnya, sufroh itu bahasa Arabnya, Ibu, plastik yang dibentangkan itu namanya sufroh. Diikut oleh orang kita seprah. Maka ada mirip-mirip bahasa. Jadi sufroh namanya itu, Bu. Ya. Jadi ketika dibentang itu, Ibu, kadang orang itu yang bentang. Ketika bapaknya membentang itu, menyusun, ya, anaknya disuruh keluar, Ibu. Apa kerja anaknya itu? Ketemu orang diseret, ayo buka sama kami, buka sama. Kalau ndak ada anaknya, Ibu, anak orang dia gaji itu, Bu. Satu dapat kamu satu orang 1 rial. Kayak gitu. Jadi kadang-kadang anak dia, kadang-kadang anak orang lain yang memang dia gaji, Ibu. Berlomba-lomba, Ibu. Kalau kita lihat di Ramadan itu, Masya Allah. Bahkan ada satu orang, Ibu. Ada satu orang yang kita kenal, ya, penduduk Madinah itu. Jadi dia meletakkan itu, Ibu. Meletakkan ada sufroh itu. Kita melihat ada beberapa orang-orang Mauritania yang sering berbuka di tempat beliau ini. Ternyata, Ibu, begitu menjelang azan, Ibu, dia berdiri. Orang Mauritania ini orang-orang Mauritania Afrika yang mereka tinggal di Madinah, dan mereka ini terkenal orang-orang yang miskin, tidak punya pekerjaan tetap gitu. Ya. Lalu banyak di tempat Bapak ini. Ya. Suka duduk di situ, dan banyak yang hadir di situ orang-orang Mauritania. Ternyata, Ibu, menjelang azan dia berdiri. Dia keluarkan uang dari sakunya, dia kasih 10 rial, ya, ke orang-orang Mauritania. Makanya orang-orang Mauritania itu suka berbuka di situ. Ya. Semua itu, Ibu, menggambarkan tentang bagaimana orang-orang berlomba. Coba lihat, Ibu. Ya. Mulai dari menyediakan itu, mulai dari bahkan memberikan uang tadi. Bahkan orang yang itu, Ibu, ketika setelah maghrib dia kumpulkan orang, dia bawa makan ke rumahnya. Ya, dia bawa makan, berlomba-lomba. Tapi apapun itu orang-orang berlomba-lomba, Ibu, dalam hal-hal yang besar. Saya selalu melihat, setiap sore saya selalu melihat di sufrohnya Ami Hasan yang biasa kita duduk di situ, ada seorang bapak-bapak tua. Begitu dia berbuka, dia duduk di situ, Ibu, baca Quran sampai menjelang berbuka. Begitu setelah berbuka, ya, ketika berbuka, Ibu, dia keluarkan dari sakunya tisu, Ibu, tisu kecil ini. Yang plastiknya segini, itu kalau di Saudi itu 1 rial dapat 2, artinya setengah rial. Selalu setiap hari dia bawa 2 plastik. Dia buka, Ibu, dia bagikan ke orang. Masya Allah, Ibu, kalau melihat muka Bapak itu kelihatan dia orangnya bersahaja, orang sederhana, tapi Masya Allah mukanya itu, ya, itu tiap hari. Itulah kemampuannya mungkin, tapi jangan pandang remeh. Ya, kebaikannya itu, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika melihat kehidupan orang-orang yang Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala terangi hatinya dengan kelapangan, dengan hidayah, dengan jiwa yang Masya Allah, ya, rasanya, Ibu, satu hal yang berat bagi kita untuk melakukannya. Dan hanya kita berharap, kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan hidayah kepada kita untuk dapat mengikuti kebaikan dan kebaikan itu. Maka hilangkan, Ibu, rasa di mana kadang-kadang pemberian kita tidak dihargai, kemudian kita berhenti untuk memberi. Jangan. Ya. Innal khaira khairal jaza. Setiap kebaikan itu akan diberi ganjaran kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah punya cara, pasti Allah punya balasan yang kadang-kadang di luar daripada pandangan kita, ya, sehingga ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah,
karena kesalahan kita tersebut, itulah yang kadang-kadang membuat kita akhirnya berhenti untuk melakukan kebaikan. Ini cuman nanti diketawain orang. Kan sering kita gitu ya, Bu. Bahkan ibu-ibu pun di awal-awal berniat ingin berhijab kan begitu. Ini nanti apa kata orang nanti. Gitu. Lah tubuh panawak nampak. Ini semua was-was syaitan, Ibu. Mudah-mudahan Allah SWT jauhkan dari kita ini. Mohon maaf Ibu atas ketidaknyamanan. Ya, ini baru trial ini. Ya, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menunjukkan kebaikan kepada kita baik adanya, dan semoga Allah memudahkan langkah kita untuk menjalankan dan mengamalkan kebaikan itu. Mohon maaf Ibu. Silakan. Ustaz, maaf Pak Ustaz. Ini yang mengenai saya nggak datang beberapa kali di Ustaz. Ya. Yang tentang sikap suka memujinya apa di sini yang tidak dibolehkan Pak Ustaz ini? Ya. Jadi gini, intinya. Ya, nggak apa-apa. Intinya aja. Intinya begini, Bu. Ketika kita memuji saudara kita itu akan membuat dia apa? Angkuh, ujub. Ya. Akan membuat dia sombong. Ya, makanya tidak boleh kita memuji. Tunggu, belum sampai saya ke situ. Ya, kalaupun kita ingin memuji, misalnya gini Ibu memandang si A, ada seseorang yang kita tahu nih, dia ini adalah orang baik. Baik itu pujian kan Ibu? Nah, apa ungkapan kita? Kalaupun kita ingin mengatakan dia ini adalah orang baik, misalnya saya tanya, Ibu Fulanah itu menurut Ibu gimana? Kayak gitu. Dia itu orang baik itu, begitu. Tidak boleh. Kalaupun kita ingin mengatakan itu dan harus ya ada manfaat kita memujinya, karena misalnya seperti kita ditanya tadi, Bu gimana itu Bu? Oh baik anaknya, ya pas lah itu, cocok lah itu sama anak Ibu. Gitu. Bisa tuh dibawa ke tengah, bisa jadi menantu, misalnya kan gitu Ibu. Kan tidak mungkin ya, pajak tuh jangan lagi Ibu, tidak elok tuh dahnya. Sementara dia orang baik kan tidak mungkin. Nah kalau kita pun ingin menyampaikan pujian itu, maka ucapkan Ibu apa? Menurut saya, yang saya tahu selama ini, menurut saya dia itu anaknya baik, anaknya penurut kok. Ya, dia laki-laki yang bertanggung jawab. Nah, gitu. Kalaupun kita mengatakan ahsibuhu, itu ada pembahasannya kemarin, kita katakan itu. Nah, kalaupun kita melihat sesuatu yang baik yang kita puji, misalnya seorang anak dia sehat, dia gagah, comel, kan gitu ya Bu. Kalau orang kampung kita tidak boleh bilang anak itu gemuk. Bilang buruk. Marahlah orang tuanya. Anaknya cantik dibilang buruk, marahlah orang. Bilang, gemuk ya, sehat anaknya ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi begitu. Supaya dia tidak terkena ain dalam pujian tadi. Jadi begitu. Ya, termasuk apa Ibu ketika kita memuji orang tadi tanpa kita barengi dengan Masya Allah, itu mencelakakan dia. Akan membuat dia bisa berpotensi terkena apa? Ain. Nah, jadi ke situ perginya. Misalnya kita bertemu sama orang gitu kan, rumahnya bagus gitu kan. Nah, jadi kita bilang Masya Allah, nanti rumahnya gitu. Boleh. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Rasa di manalah kita nih ya, gitu. Ini begitu Ibu. Baik, itu aja Ibu. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.